Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dikotomi dalam bahasa. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama ada leng versus parol. Leng itu merupakan sistem tanda keseluruhan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa. Jadi leng itu merupakan aturan bahasanya. Kemudian ada parol. Parol itu merupakan realisasi dari leng itu. Jadi kalau misalnya leng tadi merupakan aturan bahasa, maka parol ini adalah cara orang tersebut berbahasa. Perbedaannya itu ada, kalau leng dia umum dan abstrak, kemudian kalau parol itu dia dapat berubah-ubah kemudian individual. Lalu ada kompetensi versus performansi. Jadi kompetensi itu merupakan pengetahuan bahasa yang dikuasai. Misalnya saya makan nasi. Jadi itu adalah kalimat yang benarnya. Kalau yang salah itu seperti nasi makan saya. Jadi kompetensi ini merupakan pengetahuan dari bahasa yang kita kuasai. Kemudian ada performansi. Kalau performansi ini adalah cara kita menggunakan bahasa itu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Lalu ada beberapa faktor yang memengaruhi performansi. Yang pertama itu ada fisik, lalu ada psikologis, dan juga lingkungan. Kalau dari fisik itu bisa dari suara yang serak atau lidah yang pendek, bisa jadi. Kalau psikologis itu seperti saat kita bicara, kita merasa grogi atau senang, kemudian sedih. Kemudian kalau dari lingkungan itu bisa jadi dia terbawa pengaruh logat daerahnya, kebiasaan dari keluarga, dan lain-lain. Lalu ada struktur dalam dan struktur permukaan. Kalau struktur dalam ini dia adalah ide atau maksud yang ingin disampaikan. Jadi dia masih berupa konsep, masih ada di dalam pikiran dan belum diucapkan. Jadi misalnya kita ingin mengatakan aku lapar. Lalu ada struktur permukaan atau struktur luar yang merupakan kalimat yang benar-benar diucapkan melalui lisan atau secara tertulis. Ini adalah bentuk nyata dari struktur dasar tadi. Contohnya saat pada struktur dalam tadi kita ingin mengatakan aku lapar, tapi kalau di struktur permukaan ini apa yang kita ucapkan itu adalah aku lapar banget. Jadi sebenarnya itu sama saja. Intinya struktur dalam itu adalah ide yang masih ada di kepala, sedangkan struktur permukaan adalah apa yang diucapkan melalui lisan tersebut. Kesimpulannya, jadi leng itu merupakan sistem bahasanya, parol merupakan cara orang tersebut menyampaikannya, kemudian kompetensi itu merupakan pengetahuan bahasa, lalu performansi itu adalah praktek bicara yang bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Kemudian struktur dalam itu adalah makna dan struktur abstrak yang masih ada di dalam pikiran, dan struktur permukaan merupakan bentuk kalimat yang diucapkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.